Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Agustin, kelas 12 OTKP 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan surat Al-Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Berikut adalah surat-suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وحنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Selanjutnya saya akan menjelaskan Asbabun Nuzul surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Asbabun Nuzul surat Luqman ayat 13-14 adalah berkenaan dengan ibu seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Asbabun Nuzul surat Al-Baqarah ayat 83 adalah ketika para pendeta Yahudi mengetahui bahwa ciri-ciri kenabian orang yang dikabarkan dalam Taurat sesuai dengan ciri-ciri fisik Rasulullah. Namun, kemudian mereka ingkar terhadap kitab mereka sendiri dan menyembunyikan hal ini terhadap orang lain dengan mengubah isi dari kitab Taurat itu. Selanjutnya, mengidentifikasi makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Surat Al-Luqman ayat 13-14 yaitu 1. Orang tua mengajarkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, wajib berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, perintah berkata atau berbuat baik kepada orang tua. Surat Al-Baqarah ayat 83. 1. Larangan berbuat syirik. 2. Perintah berbuat baik pada orang tua. 3. Perintah mengucapkan kata-kata baik sesama manusia. 4. Perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 5. Allah telah mengambil janji Bani Israil, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji itu. Mengidentifikasi makna hadis tentang surat Luqman ayat 13-14. 1.
Orang yang paling diperlakukan dan baik yaitu ibu dan kedua ayah. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Mengidentifikasi makna hadis tentang surat Al-Baqarah ayat 83. 1. Perintah bersikap dan berperilaku insan dalam semua bidang kehidupan. 2. Ajaran tentang adab menyembelih. Selanjutnya yaitu menjelaskan pesan-pesan yang terkandung dalam surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Surat Al-Luqman ayat 13-14. 1. Janganlah mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah. Yang kedua, senantiasa menghormati orang tua. Yang ketiga, mendoakan atas kebaikan orang tua. Surat Al-Baqarah ayat 83. Manusia diperintahkan untuk menyembah Allah. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama. 3. Manusia diperintahkan untuk berkata baik dan sopan. Selanjutnya yaitu manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan surat Al-Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83. Yaitu supaya kita menyembah Allah dan berbuat baik kepada orang tua dan sesama muslim serta anak yatim. Selanjutnya yaitu menyajikan makna surat Luqman ayat 13-14 dan surat Al-Baqarah ayat 83, di mana seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan mengasuh dengan penuh kasih sayang, dan kewajiban untuk menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wajib berbuat baik kepada orang tua, kerabat, dan anak yatim. Wajib mengatakan kata-kata yang baik kepada sesama, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Selanjutnya, menyajikan paparan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan pesan surat Luqman ayat 13-14 serta hadis terkait. Yaitu 1. Perintah berkata dan berbuat baik. Yang kedua, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Yang keempat, dalil masa menyusui itu 2 tahun. Selanjutnya, menyajikan paparan sikap berbuat baik kepada sesama manusia dalam kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. 1. Larangan menyembah selain Allah. Yang kedua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terakhir yaitu berbicara baik sesama manusia. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang surat Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.